harus ada di dalam kehidupan kita. Ya, kita buka dalam Roma 16 ayat 24. Coba satu buka. Ya, ya. Bagaimana anak muda bawa Alkitab tidak? Bawah. Ada bawa HP? Bawah. HP itu usahakan jangan semua ada di dalam, tapi Alkitab ada dalam. Yang buah HP ada Alkitab angkat tangan, coba. Oh, ada isi Alkitab. Bukan HP tapi ada isi Alkitab. HP tapi di dalamnya terisi Alkitab. Dan waca. Iya. Roma coba satu baca. Roma 16 ayat 18. Iya. Amin. Ya, yang sini baca lagi. Tadi di dalam sini baca lagi. Ya. Yang situ? Ya. Roma 16 ayat 24. Ayat 24. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Ya. Terima kasih. Yang sini tadi sudah dengar di dalam. Kalau terang kamu baca lagi. Satu baca. Roma 11 ayat 24. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara percaya Tuhan menyertai kita tidak? Amin. Naik pohon terjatuh. Yang di bawah berteriak setengah mati. Awas, awas, awas kau jatuh. Betul, kita punya artinya penjagaan itu betul. Tapi sadar atau tidak sadar, ada yang jaga dia. Amin. Apalagi ke kota. Sadar apa tidak sadar, fokus sabar sampai lain saya saja itu saja. Sampai di sana sweeping ini, saya kembali mau marah, saya apa saya ikut saja. Saya kemarin saya bawa itu lagi lengkap semua ke sana. Ini jerken yang sambil ini masuk tengah-tengah artok apa? Ada mobil yang paling lama ini. Dia juga kencang ya. Blakos. Saya mau sandar begitu, tak pernah jerken. Wish, paf langsung saya balik buka pelan begini. Darah Yesus. Pastor begitu saja, habis tidak sadar. Oh Tuhan masih ada berapa? Saya pikir Tuhan masih ada. Dia cuma sampar tadi jerken, tapi coba sampar saya. Wih, pendeta lontar sudah selesai. Iya. Jadi kemanapun kita berada, ingat penyertaan Tuhan selalu ada. Yohanes tadi, Romo dia bilang, ulang. Ya. Itu pemberian Tuhan. Penyertaan Tuhan itu satu pemberian yang itu mahal sekali. Kalau kita hidup satu hari ini itu kasih karunia Tuhan. Dan itu penyertaan Tuhan menyertai kita. Mau makan kah, tidak kah, tapi itu penyertaan Tuhan. Hal yang pertama, ingat, ada 3 prinsip, 3 jenis penyertaan Tuhan. Hal yang pertama, Tuhan, penyertaan Tuhan memelihara kita. Artinya pemelihara Tuhan memelihara kita itu ekonomi kita semua lengkap. Walaupun hari ini hanya makan nasi saya, tapi masih ada nasi. Iya toh? Biar makan, artinya makan kue saja, tapi Tuhan harus memelihara. Jangan sama sekali tidak makan saya, Tuhan jaga, apalagi yang makan. Iya. Coba Ibrani 13, 1. Yang sana baca ke muka. Ibrani 13 ayat 5. Penyertaan Tuhan memelihara kita. Ya, yang situ bagian situ baca. Karena situ belum terdengar nanti. Iya. Ibrani 13 ayat 5. Kita lihat penyertaan Tuhan yang pertama, memelihara. Berarti nasi kita cukup, beras kita, ikan kita, sayur kita, uang kita, apa saja yang namanya kita punya kebutuhan, itu Tuhan menyertainya, dia ada. Dia kasih bagi kita. Ya, di situ baca. Ibrani 13 ayat 5. Kalau tidak sini saja, terlalu lambat. Ibrani 13 Ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, Ya. dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Haleluya. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada amin? Oh, amin. Ada amin? Amin. Jangan jadi hamba uang, jangan bikin sampai, pokoknya gitulah dia bilang. Jangan kau jadi uang komando kau. Tapi kata terakhir dia bilang, saya sekali-kali tidak kasih tinggal kau. Jadi yang kalau pikir uang. Amin. Iya toh? Kadang-kadang kita kasih barang itu sampai dia lebih dari Tuhan. Kita andalkan itu, kita pokoknya semuanya untuk barang itu. Sedangkan kita tidak tahu yang memelihara kita, jaga kita, tuntun kita, Tuhan. Itu dia bilang, sekali-sekali saya tidak pernah kasih tinggal kau. Jadi mari percaya kepada saya. Waktu di minggu kemarin, waktu apa kira-kira? Ada apa minggu kemarin? Oh, Abraham dan Lot. Abraham dan Lot. minggu ini
ke belakang 2 minggu lalu khotbah di mana? Sebelum perjamuan saya ada khotbah di minggu ke belakang. Apa? Masa lupa? Ini kalau saya kasih juang baru pikir. Iya. Sedikit waktu saja. Iya, wah dua minggu belum sebelum perjamuan dan ini. Terus ada khotbah, sedikit waktu, sangat sedikit waktu. Saya ada khotbah di situ dalam Petrus. Saya bicara tentang 1 sampai 10, 11 sampai 21. Jadi kelihatan yang hadir sore ini semua hari Rabu semua ini. Iya toh? Iya. Rabu. Ini Rabu semua ini, Rabu Selasa ya? Selasa Rabu. Iya, Selasa Rabu. Hari Sabtu cuma saya sendiri. Terus Jumat Kliwon tidak ada. Saya hari Sabtu karena Jumat ada. 51 naik. Jumat ada. Hari Jumat siapa ya? Saya. Oh, Jumat. Iya. Kamis. Saya ini Jumat Kamis. Agung kan. Ibu hamba. Kamis. Oh ya, Kamis. Yesus. Tapi hari Rabu yang paling banyak ya? Bagus. Iya. Ingat itu. Bangsa Israel melawan Selasa Tuhan. Rabu ini banyak. Ingat. Mereka tengkap-tengkuk, pokoknya mereka kepala batu sampai tengah jalan. Mereka lepu semua. Yang masuk itu hari Selasa dengan hari Rabu. Bangsa Israel itu. Ya masuk tanah Kanan itu hanya hari Rabu dengan hari Selasa. Jumat, Sabtu, Minggu semua tinggal di tengah jalan. Karena apa? Kenapa? Karena dulu tidak dengar-dengaran, dulu tidak dengar perintah Tuhan. Penyertaan Tuhan stop di Yerusalem, di Jordan. Tuhan sertai mereka sampai di sana stop. Hanya 2 orang saja lolos. Yosua dengan Kaleb yang masuk. Yosua dengan Kaleb. Itu Jumat dengan hari Sabtu. Mereka 2 saja yang lolos. Di bawah dari situ semua itu Selasa dan Rabu saja masuk. Jadi kita orang yang 50 Sabtu dengan Minggu juga hati-hati. Kadang-kadang juga santai aja. Ya, kita lihat penyertaan Tuhan. Ingat tadi ayat itu dia bilang, jangan kamu terlalu kejar uang, jangan kamu terlalu begini. Boleh. Itu kebutuhan. Dia sarana bagi kita. Tapi ingat, ada yang paling menuntun kita. Apapun yang terjadi, dia tetap menyertai kita. Amin. Iya. Ingat, pikir pertama cari Tuhan. Sahabat berteman saya bilang, jangan kita seperti Lot. Dia hanya kejar berkat. Dia tidak tahu, dia tidak pernah ingat Tuhan. Dia cuma tahu dia kejar berkat. Berkat putus dia bingung. Tapi Abraham tidak. Dia kejar Tuhan, makanya dia tinggal diberkati terus. Karena dia kejar Tuhan. Jadi kira putus di mana? Dia tahu Tuhan akan menyertainya. Iya. Jadi bagaimanapun, mari sama dari kita. Jangan kita terlalu berpikir lain, tapi cari Tuhan. Kasih waktu untuk Tuhan. 1 jam saja. Ini kan 1 jam untuk kita ibadah. Terlalu sedikit sudah selesai. Tidak. Kasih waktu untuk Tuhan. Kasih perpuluhan 1 hari. Ingat, waktu 12 kita kasih 1 untuk Tuhan. 12 kan? Oh iya 12 kita kasih 1, kita punya 11, kita kasih 1 untuk Tuhan. Kalau 1 minggu, kita kasih 1 untuk Tuhan. 1 bulan, kita kasih 1 untuk Tuhan. Sangat penting. Hal yang kedua, coba buka Yohanes 14 ayat 16. Kita masih ada di penyertaan Tuhan. Masih ada di Tuhan memelihara kita. Coba lihat. Yohanes 14 ayat 16. Ya, satu baca. Ya. Ya. Demikian firman Tuhan, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan berikan kepadamu seorang penolong lain, Ya. supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada amin? Amin. Ya, saudara percaya hari ini apa pertolongan Tuhan? Amin. Sekedar bukan Allah saja, bukan Yesus saja, tapi dia bilang dia minta kepada pihak yang ketiga datang menyertai kita. Dahsyat sekali. Jadi ingat itu. Kalau sampai saudara bisa abaikan penyertaan Tuhan itu, wah, itu heran. Kadang-kadang orang abaikan, kasih tinggal dia, tidak sadar, kejar dia punya pribadi. Dia tidak tahu bahwa firman Tuhan katakan atau tidak tahu kalau tubuhmu adalah baik. Roh Kudus ada di dalam. Roh Kudus di dalam berarti dia sama-sama dengan kita. Jadi apapun yang terjadi, ingat Roh Kudus ada dalam pribadi kita, terus selalu menyertai kita. Hal yang kedua, yang tadi pertama, dia menyertai kita dan memelihara kita. Hal yang kedua, dia menyertai kita, kemudian dia memimpin kita untuk seterusnya. Kita buka dalam Yesaya pasal 42 ayat 16, 1 ayat. Dia memimpin kita. Ya, dia memimpin Israel. Malam ada tiang awan, siang ada tiang api, siang ada tiang awan.
Dan mereka masuk kemana saja, Tuhan selalu memimpin mereka, menyertai mereka. Saya percaya kita juga demikian. Ya, silakan. Yesaya 42 ayat 16. Iya. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang terlalu menjadi tanah yang rata. Itulah hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan. Ada amin? Ada amin? Banyak yang kita tidak tahu, banyak yang kadang-kadang kita bingung dengan kehidupan. Tapi sadar apa tidak sadar, dia bilang, aku mau memimpin orang yang buta. Aku mau memimpin orang yang belum tahu dengan jalan hidupnya. Aku mau memimpin. Kadang-kadang kita saja yang tidak serahkan hidup untuk Tuhan pimpin. Kita mau pimpin kita punya diri sendiri. Ini yang membahayakan. Kadang-kadang kita bilang kita bisa, kita tahu, kita lain sebagainya. Akhirnya jalan kita buntu. Tapi coba kita serahkan hidup kepada Tuhan. Serahkan. Hanya ada pujian dia bilang, serahkanlah padanya. Serahkanlah segala persoalan kepada Tuhan. Dia mau memimpin. Jadi saya sangat jelas sekali. Aku mau memimpin orang-orang yang ini. Nah, dia sebagai pemimpin. Dia menyertai kita karena dia memimpin. Kalau tadi hanya menyertai itu dia berkati saya. Tapi sekarang ini dia memimpin berarti dia ambil kita kepada tujuan yang pasti untuk mengerti rencana Tuhan. Ingat itu. Ketika dia jadi pemimpin itu dia ambil kita untuk mengerti rencana Tuhan. Tidak sekedar, tidak sembarang, tidak percuma kalau dia jadi pemimpin. Nah, untuk itu ingat. Setiap bangun pagi kita duduk di mana, mari kita serahkan diri Tuhan pimpin hidup saya. Jangan saudara pimpin saudara sendiri, itu bahaya. Memang istilahnya pede, percaya diri, betul. Tapi ingat yang paling pertama serahkan diri untuk Tuhan. Tuhan pimpin saya, kehidupan saya, supaya kehidupan saudara mempunyai tujuan yang pasti. Ada amin? Amin? Ya, ingat penyertaan Tuhan sangat enak, dahsyat dalam kehidupan kita. Kita nyanyi satu pujian, kita akan berdoa. Ya, serahkan